לפי המלצה שלנו במשטרת ישראל, אנחנו סגרנו כרגע את הכביש. Dunia kembali menahan napas, bukan karena satu ledakan, bukan karena satu serangan, tapi karena rantai eskalasi yang mulai kehilangan arah. Di Timur Tengah, api tidak lagi menyala di satu titik. Ia menyebar, menjalar, menghubungkan konflik menjadi satu sistem. Iran, Israel, Amerika Serikat, dan kini lebih banyak lagi. Pertanyaannya bukan lagi siapa menyerang lebih dulu, tapi siapa yang masih bisa menghentikannya. Semua berubah dalam hitungan hari. Serangan udara besar-besaran dimulai. Targetnya jelas, infrastruktur strategis Iran. Lebih dari 1.000 target dihantam dalam fase awal operasi. Pesannya tegas, tekan, lumpuhkan, dominasi. Namun, respons Iran tidak runtuh. Sebaliknya, Iran beralih ke strategi berbeda, asimetris, berlapis, dan sulit diprediksi. Rudal balistik, drone satu arah, serangan ke titik-titik sensitif, bukan sekadar balasan, tapi perang ketahanan. Konflik tidak berhenti di dua negara. Ia meluas. Cepat, kelompok Houthi di Yaman resmi masuk, meluncurkan rudal ke Israel. Bukan simbolik, tapi deklarasi bahwa ini bukan lagi perang tunggal. Ini jaringan konflik. Serangan muncul di Lebanon, Teluk, jalur laut strategis. Bab al-Mandab terancam. Selat Hormuz terguncang. Dunia mulai sadar. Ini bukan konflik regional biasa. Ini sistem tekanan global. Banyak yang mengira Iran akan runtuh cepat. Tapi yang terjadi berbeda. Iran tidak bermain di kekuatan udara mutlak. Mereka tahu keterbatasannya. Sebaliknya, mereka bermain di biaya dan waktu. Setiap rudal memaksa sistem pertahanan bekerja. Setiap drone memaksa intersepsi mahal. Beberapa bahkan berhasil menembus sistem pertahanan. Bukan karena lebih canggih, tapi karena jumlah, pola, dan kejenuhan sistem. Ini bukan perang teknologi semata. Ini perang ketahanan ekonomi dan psikologis. Masuknya Amerika Serikat mengubah segalanya. Kekuatan militer besar, operasi cepat, target luas. Tapi, setiap langkah membawa konsekuensi. Di dalam negeri, muncul tekanan, demonstrasi, perdebatan, perpecahan politik. Di luar negeri, sekutu mulai berhitung. Tidak semua ikut, tidak semua setuju. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan, tapi durasi perang. Dan sejarah sudah menunjukkan perang panjang jarang dimenangkan dengan mudah. Eropa mengambil langkah berbeda. Lebih dingin, lebih hati-hati, fokus pada diplomasi, bukan eskalasi. Kenapa? Karena mereka tahu dampaknya langsung ke mereka. Energi, migrasi, stabilitas kawasan. Di sini terlihat jelas, Barat tidak lagi satu suara. Dan ketika sekutu mulai berbeda arah, itu bukan kelemahan, itu tanda risiko sudah dianggap terlalu besar. President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that Di balik semua strategi, ada realitas yang lebih sunyi. Warga sipil, rumah hancur,
Sekolah hilang, rumah sakit lumpuh. Target tidak lagi hanya militer. Infrastruktur energi ikut terkena. Air, listrik, logistik, semua terganggu. Dan di titik ini, perang berubah. Bukan lagi soal wilayah, tapi keberlangsungan hidup. Dampak terbesar tidak selalu terlihat sekarang. Anak-anak tumbuh di tengah sirene. Pendidikan terputus. Trauma menjadi normal. Ini bukan hanya konflik hari ini. Ini investasi masalah di masa depan. Generasi yang kehilangan stabilitas akan menciptakan siklus baru. Dan dunia harus menanggungnya. Beberapa analis mengatakan Amerika masuk terlalu dalam, terlalu cepat, terlalu luas, istilahnya ekstrim, lubang hitam geopolitik. Apakah itu berlebihan? Mungkin, tapi risikonya nyata. Karena dalam konflik seperti ini, masuk itu mudah, keluar tidak selalu jelas. Hari ini, tidak ada yang benar-benar menang. Yang ada hanya eskalasi, ketidakpastian, dan biaya yang terus bertambah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa lebih kuat, tapi siapa yang masih cukup rasional untuk berhenti. Karena jika tidak, yang runtuh bukan hanya satu negara, tapi tatanan dunia itu sendiri. Dan di titik ini, kita semua dihadapkan pada satu hal yang sama. Bukan sekadar konflik, bukan sekadar peta kekuatan, tapi pilihan. Apakah dunia akan terus bergerak dengan logika balasan tanpa akhir, atau masih ada ruang untuk berpikir ulang, untuk menahan, untuk menghitung ulang harga dari setiap keputusan? Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya wilayah, bukan hanya kekuasaan, tapi masa depan manusia itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, ada di kita. Bagaimana menurut kamu? Apakah konflik ini akan terus melebar, atau justru akan menemukan titik henti? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Diskusi terbuka penting di situasi seperti ini. Dan jika kamu merasa konten seperti ini membantu kamu melihat gambaran yang lebih luas, kamu bisa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke orang-orang yang juga ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Terakhir, disclaimer. Video ini disusun berdasarkan berbagai laporan terbuka, analisis, dan perkembangan yang tersedia saat ini. Situasi di lapangan sangat dinamis dan bisa berubah cepat. Konten ini tidak bertujuan menghasut, tidak mendukung kekerasan, dan tidak mewakili kepentingan pihak manapun. Tujuannya satu, memberikan perspektif agar kita bisa melihat dengan lebih jernih. Karena di tengah informasi yang saling bertabrakan, kemampuan untuk berpikir tenang adalah hal yang paling berharga.